ternyata figurnya bukan Petrus, benar ya Pak Burhan? Bukan, tapi Linus. Linus. Itu ada di figurnya. dalam buku teman-teman Katolik juga. Memang ada yang menulis Petrus itu pertama. Linus kedua. Bukan, uskup pertama itu Linus. Oh, uskup pertama Linus, kedua Uskup pertama Linus. apa Pak Burhan? Kedua ada nggak? Nggak ada. Kedua itu Methodius. Kalau tidak salah Methodius. Methodius. Jadi bukan Petrus yang selama ini dikatakan itu. Bukan. Nah itu Bisa ini kan tunjukin ya. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ayat 19 kali ya. Oke. Kelihatan? ya kelihatan. Inilah hari lahirnya gereja. Ya. 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Yesus bangkit, dia menampakkan diri 40 hari. 40 hari dia naik ke surga, yaitu hari Kamis. 10 hari dari hari Kamis adalah hari Minggu. Jadi hari Pentakosta hari Minggu. Nah, waktu itu yang ada pada saat pencurahan Roh Kudus, kita lihat ada orang apa di sini? Kelihatan? Orang Roma, dari Roma. Roma. Datang Roma. Oke. Jadi orang Roma sudah datang duluan ke Yerusalem dan dia menerima Roh Kudus. Itulah jemaat pertama Kristen. Ya kan? Tapi pertanyaannya, siapa yang memimpin gereja di Roma? Karena di Romanya udah ada gereja belum? Nggak tahu Pak Burhan. Belum ada dong. Belum ya, belum. Ini kan lahirnya di Yerusalem. Ya. Kita buka dari Galatia 2 ayat 9. Oke. Di sini cerita bagaimana Rasul Paulus itu ditabiskan oleh para rasul. Ya. Galatia ini yang nulis adalah Rasul Paulus. Kita baca. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas. Kira-kira jabat tangannya kenapa nih Bang? Mereka berjabat tangan karena Paulus dengan Barnabas ini diangkat menjadi rasul juga. Karena di sini dikatakan sebagai tanda persekutuan. Ini ada Kefas kan? Petrus, betul nggak? Ya betul. Nah, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang pergi kepada orang yang tidak bersunat? Yahudi. Ya non Yahudi. Ya, siapa yang kepada non-Yahudi? Roma kan? Barnabas dan Ya, Paulus. Paulus dan Barnabas. Berarti kalau Betul, ditanya ya. Yakobus, Kefas, dan Yohanes ke orang Yahudi. orang Yahudi, karena di sini dikatakan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Makanya mereka pergi kemana? Ke tempat orang-orang yang bersunat, yang dimana waktu itu kenapa Rasul Petrus pergi ke Syria? Karena di Syria itu banyak orang Yahudi di situ. Ingat waktu sensus, ya. Terus, Suriah ya. ya. Jadi Pak Rasul Paulus pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, Roma itu bersunat atau enggak? Sunat. Tidak bersunat. Berarti yang pergi ke sana siapa? Rasul Paulus. Nah, dari mana datanya? Kita buka Kisah Para Rasul 28. Nih. Mana ya Rasul Paulus ke Roma? Nah, ini. Ada nggak di dalam Alkitab Rasul Petrus pergi ke Roma? Ya, dia meninggal di Roma, tapi dia tidak mendirikan gereja di sana karena karena di awal dia sudah membaptis 3.000 orang yang masuk Kristen tadi di Kisah Para Rasul 2 tadi. Nih, Paulus tiba di Roma. Ya. Jadi Paulus menepati janjinya di Galatia 2 ayat 9 bahwa dia pergi kepada jemaat yang tidak bersunat. Roma adalah orang-orang yang tidak bersunat. Oke. Nah, saya tanya lagi. Ini kitab apa nih? Nih, kitab apa nih? Kitab Roma. Oke, yang nulis Roma Petrus atau Paulus? Lah. Paulus. Ya.
Yang nulis surat kepada jemaat di Roma ya Rasul Paulus. Gitu. Itu bukti bahwa memang sesuai dengan apa yang dikatakan Sinaksarion, bahwa memang Rasul Paulus lah yang menjadi uskup pertama di Roma. Kedua Linus. Kalau ditanya Rasul Petrus meninggal di Roma, iya benar, Rasul Petrus meninggal di Roma. Tapi apakah dia yang sebagai perintis gereja di Roma? Tidak. Karena tadi yang berangkat ke Roma Rasul Paulus. Bahkan di dalam surat Roma tidak ada satupun kata Petrus, salam kepada Petrus, nggak ada. Karena Petrus belum ke situ. Itu doang. Oke. Nah, jadi tujuan saya bilang ini supaya kita semua jujur sama sejarah gitu. Dan teman-teman Roma, kalau memang bukan dari Petrus, itu tidak mengurangi harga atau tidak mengurangi rasa hormat kita kepada kalian, karena memang kalian pun dari suksesi Rasul apa? Rasul Paulus dan Linus. Linus itu salah satu dari 70 rasul. Sama-sama rasul kok. Nggak perlu khawatir. Nih, Linus itu ada di dalam kisah 70 rasul. Di Alkitab dia ada di Rasul Linus. Ya. Nih Linus nih ada nih Linus. Kalau Kenapa mesti takut gitu? suksesi Rasul apa? Kalau ortodoks, Bang? Andreas, saudara Petrus. Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke. Gimana? Gimana? Om Buran, kalau Rasul Yohanes tuh suksesi untuk jemaat di Itu mana ya? artinya teman-teman Protestan pun kalau ditanya suksesinya dari mana, ya dari Rasul Paulus dan Rasul Linus. Karena apa? Karena Martin Luther adalah seorang presbiter yang ditahbiskan dari gereja Roma. Jangan malah bilang, oh kamu nggak punya suksesi, kamu nggak punya Alkitab loh. Ayo kita bahas Alkitab lagi ya. Kita bahas Alkitab. Sering teman-teman nuduh bahwa orang-orang Protestan nggak punya Alkitab. Nih saya kasih tahu cerita Alkitabnya. Ada konsili namanya Konsili Kartago. Ya, Kartago ini ada di Libya ya, kotanya namanya Libya. Kenapa di Libya? Afrika Utara. Ya, karena kenapa di Libya? Saya tunjukin dulu. Nih ya, Libya tuh di sini. Libya tuh di sini, teman-teman. Nih. Konsili Kartago itu di daerah sini. Sini. Tahun berapa, Pak? Tahun 393 sampai 397. Konsili Kartago itu bertahap. Ya, tapi dia hanya untuk mengkanonkan Alkitab. Libya itu di sini, Yerusalem itu ada di sini. Ya. Roma itu ada di sini. Mana sih Roma? Nah, ini nih, Roma ada di sini. Roma ada di sini ya. Nah, pertanyaannya kenapa di Libya? Ya, Roma di sini. Di tengah-tengah dia, di tengah-tengah untuk menghimpun semua manuskrip. Iya, karena ini daerah yang aman, karena waktu itu masih ada konflik di sini sama di sini, gitu kan? Ya, Roma ngelawan bangsa barbar. Di sini ngelawan banyak masih ada peperangan di sini ya, dan waktu itu orang Kristen baru legal. Ya, masih ada perang di sini ya. Nah, akhirnya ya kenapa tadi di Libya? Karena Libya itu aman. Nah, tahun 393 sampai 397 ini Alkitab dikanonkan, yaitu PL dan PB. PL dan PB. Ya. Selama ini kan suka dibilang, orang Protestan nyolong kitab. Loh, baik Protestan maupun Ortodok, ya, itu sebetulnya menggunakan kitab yang dikanonkan ini. Tapi
Gereja Roma, meskipun kita udah konsili ya di tahun ini ya, konsili apa namanya, Kartago ya. Gereja Roma tahun tahun 395 sampai 405 dia bikin kitab sendiri namanya Vulgata. Nih. Nah, saya tanya, Protestan pakai Vulgata nggak? Ini bahasa Latin ini. Pakai. Vulgata itu kan terjemahan dari bahasa Yunani ke Latin. Kalau Septuaginta berarti ke Latin. Nggak pakai. Protestan nggak pakai Vulgata, Bang. Protestan itu pakai Textus Receptus, bahasa Yunani. Kenapa? Artinya ini udah berapa tahun dari ini? 8 tahun dari konsili ini. Maaf kata ya, tanpa mau ngurangi rasa hormat lagi ya, teman-teman yang nggak setuju silakan naik ya, saya buka diskusi bebas. Artinya kalau sudah ditetapkan sampai tahun 393 sampai 397 terakhir, artinya ini mengkhianati dong. Artinya 8 tahun dari kanon ini ngapain dibikin kitab ini? Kalau ini sudah bahasa Yunani, ngapain dibikin lagi bahasa Latin? Ngapain? Ini tokoh yang bikin ini Paus Damasus namanya. Dan yang disuruh itu namanya adalah Jerome. Jerome ini sudah ditegur berkali-kali sama siapa ya? Bahwa dia jangan menerjemahkan teks itu karena sumber perjanjian lamanya itu nggak diketahui dari mana. Jadi permasalahan kenapa waktu itu ada teks Vulgata diterjemahkan oleh Paus Damasus sama Jerome ini asistennya ya. Karena waktu itu di Roma sudah ada Vulgata yang versi 1. Namanya Vetus Latina. Ini nggak pernah ada yang tahu ini siapa yang bikin sebenarnya sampai detik ini. Makanya dibuat versi yang lebih baku bahasanya. Karena ini bahasanya vulgar ya. Kenapa namanya Vulgata ini? Karena dia menggunakan bahasa yang vulgar, bahasa slang. Akhirnya Paus Damasus I minta untuk dibuat project dan selesai tahun 405. Teksnya namanya Vulgata. Nah, Vulgata ini bahasa Latin. Gereja Protestan tidak pernah menggunakan teks bahasa Latin. Tidak pernah. Karena semenjak Martin Luther tadi, tahun 1517, gereja-gereja di zaman itu sudah pada mulai abad 12 ya. Ini Martin Luther ya. Martin Luther ya, bukan Mobile Legend nih. Martin Luther. Nah, di abad ke-12 itu sudah ada orang Katolik yang mau menerjemahkan, yang sudah berhasil menerjemahkan teks Vulgata ini. Ingat ya, ini Protestan ya. Abad 12 belum ada Protestan dong. Namanya siapa? William Tyndale. Ini seorang Romo juga. Dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi sama pihak Roma, dia dihukum. Dan akhirnya dia dianatema dan tulang-tulangnya dibakar, dibuang ke paret. Gara-gara perihal cuma menerjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan lagi sama Thomas Coverdale. Dilanjutkan lagi sama James Coverdale juga kalau nggak salah namanya. Ya. Ini orang Katolik ya kalau nggak salah yang ini. James Coverdale ini adalah orang Protestan. Orang Protestan. Dan gereja Protestan karena selalu dipersekusi ya. Ini yang persekusi siapa? Yang persekusi adalah anak dari Raja Henry ke-8. Ya, yang namanya Mary. Cucunya dari Ratu Isabella. Karena Raja Henry ke-8 menikah dengan anak dari Ratu Isabella yang bisa menaklukkan Eropa, dan anaknya yang mempersekusi orang gereja Protestan, dan akhirnya lahirlah namanya Geneva Bible. Apakah ini diambil dari Vulgata?
Enggak, ini diambil dari Masoret. Teks Masoretik, ya. Iya, Katolik nggak pakai Masoret. Nah, setelah Geneva Bible ini sudah buat juga, ini dibantu oleh William Shakespeare ya, yang nulis Romeo and Juliet. Kemudian lahir kitab yang terkenal yang sampai sekarang kita pakai, yang namanya King James Version, Raja James, King James Version. Nah ini kita pakai sampai sekarang. Jadi kalau ditanya apakah gereja Protestan mengambil kitabnya orang Katolik, lo enggak nih. Kartago kok. Kalau PL-nya nggak dipakai, ngambilnya juga dari Masoret kok. Tapi masalahnya Masoretnya orang Protestan yang di King James ini ditambah sama dari PL-nya Ortodok. Makanya kalau buka King James Version, kitab Deuterokanonikanya Protestan ini lebih banyak daripada Katolik. Protestan bukankah tidak mengenal Deuterokanonika? Kenal, cuma kanon yang sekarang itu adalah kanon dari United Bible Society. Tapi kalau yang aslinya King James Version ini lebih banyak. Ini 80 kitab kalau nggak salah. Orang Katolik cuma 73. Nih. 80 lebih lengkap. Ya, King James Version ini adalah terbitan dari dua universitas besar, namanya Oxford, satu lagi Cambridge. Berarti berbeda isi Masoretik dengan Vulgata kalau kayak begitu. Masoret sama Vulgata beda. Karena kan ini tadi tahun berapa nih? Ini kan tahun berapa? Ini kan tahun 405. Sementara Masoret baru ada abad 10 kan? Tahun 900 berapa sampai tahun 1000 berapa kan? Ya jelas tulisannya beda. 031 kalau Masoret. Ya abad 11 berarti. Beda 600 tahun. Nah, ini yang mesti teman-teman Islam juga pertanyakan. Jangan tanya kepada orang Kristen doang. Kalian tanya sama orang Yahudi. Abad 1 sampai dengan abad 11 tahun 1031 ya tadi ya. Ini pasti teks Leningrad ini. Orang Yahudi dari abad 1 sampai abad 11 kitab sucinya mana? Coba tanya. Mereka nggak tahu. Sampai Muntadara mereka juga nggak bisa tahu. Apa? Qumran. Yang di Qumran itu ada bahasa Yunaninya. Dan mereka juga nggak mengakui bahwa ada pakai teks itu. Dead Sea Scroll kan? Nggak ada.